orang itu keliru. Istilahnya kan Allah difitnah. Ya, istilahnya Allah difitnah akan menurunkan ini. Padahal tidak mungkin. Allah itu kan tidak mungkin sejahat itu lah, kalau masih ada orang-orang yang masih mau berperilaku baik. Makanya kata almarhum Kiai Haji Maimun Zubair itu, selama masih ada orang-orang yang ngaji itu tidak akan kiamat. Dalam artian orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang mau ngaji. Dan yang dimaksud kiamat oleh Kiai Maimun Zubair itu tidak jadi huru hara seperti ini. Anak-anaknya sampai putra-putrinya sampai tidak diizinkan keluar, takut begini, takut begitu. Sebenarnya bagus, apalagi sekarang kan musim corona ya. Musim corona. Jadi sesuai dengan anjuran pemerintah, iya, bahwa stay at home gitu ya, iya, tetap di rumah. Masyarakat kita saat ini sedang heboh. Ya, berkat fatwa yang beredar luas melalui media Facebook lah. Ya, oleh ustadz-ustadz bergaji dolar. Nah ya, jadi seolah-olah sekarang itu banyak orang yang coba menjadi punya prediksi baru, seolah-olah menjadi panitia kiamat gitu. Sehingga besok ini sudah dipastikan akan terjadi kiamat. Itulah yang berkembang di masyarakat kita, yang pada akhirnya efeknya sangat kita rasakan saat ini. Banyak putra-putrinya besok mulai dari subuh ini sudah dilarang untuk keluar rumah ya, karena akan terjadi akan ada benda raksasa yang akan jatuh ke bumi dan itu akan mengakibatkan bumi ini akan hancur lebur. Nah, menurut Gus milenial, jadi yang mumpung belum nanti sampai subuh, yang perlu keluar ya keluar. Karena nanti subuh itu kan pasti ada itu Pak Dukhon itu istilah. Ya, saran saya ya ikuti fatwa-fatwa ulama yang memang ahli hadis. Itu kan hadisnya dhaif. Hadis dhaif itu ya kalau dipakai untuk fadhail amal ya enggak apa-apa. Misalnya agar orang itu mendekatkan diri kepada Allah. Cuma kalau dibuat menakut-nakuti orang itu keliru. Istilahnya kan Allah difitnah itu. Ya, istilahnya Allah difitnah akan menurunkan ini. Padahal tidak mungkin. Allah itu kan tidak mungkin sejahat itulah, kalau masih ada orang-orang yang masih mau berperilaku baik. Makanya kata almarhum Kiai Haji Maimun Zubair itu, selama masih ada orang-orang yang ngaji itu tidak akan kiamat. Dalam artian orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang mau ngaji. Dan yang dimaksud kiamat oleh Kiai Maimun Zubair itu tidak jadi huru hara seperti ini. Anak-anaknya sampai putra-putrinya sampai tidak diizinkan keluar, takut begini, takut begitu. Sebenarnya bagus, apalagi sekarang kan musim corona ya. Musim corona. Jadi sesuai dengan anjuran pemerintah, iya, bahwa stay at home gitu ya, iya, tetap di rumah. Jadi ini ada barokahnya juga, Kak. Ada barokahnya juga. Ustadz-ustadz bergaji dolar itu mengeluarkan fatwa yang seperti itu. Artinya mendukung terhadap kebijakan pemerintah. Iya, enggak. Kita ambil hikmahnya saja. Oh iya. Tetapi untuk masyarakat yang sudah kadung ya panik lah. Bagaimana? Mungkin ada saran atau masukan atau apalah istilahnya begitu. Ya, intinya kita berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dijauhkan dari musibah dan fitnah-fitnah dunia yang seperti itu. Dan saran saya untuk masyarakat umum atau masyarakat awam itu bertanyalah kepada orang-orang yang memang ahli ilmu. Kadang ya ustadz-ustadz hanya karena labelnya saja LC. Saran saya yang ikutilah fatwa para kiai yang memang ahli hadis, kiai-kiai yang alim lah, biar kita itu tidak tidak over seperti itu. Ya, kemarin sempat dengar lah statement dari jenengan bahwa ilmu itu memang harus dikembalikan kepada empunya begitu. Iya. Nah, cuman sekarang kondisinya pasca maraknya media sosial itu, kebanyakan kan masyarakat kita itu ngajinya ke medsos. Artinya, karena orang-orang seperti kita ini
tidak terlalu aktif di media. Nah, jadi tak pati paju. Orang sealim sampean kan tidak dibanyak kenal, tidak dikenal banyak sama orang. Gara-gara sampean. Bukan saya. Iya sampean. Enggak. Iya Lek. Kalau saya memang saya akui tidak punya kapasitas dan kapabilitas keilmuan itu. Jadi lebih baik kalau menurut saya diam saja begitu. Jadi memang harus yang bersuara ya orang-orang yang punya kompetisi di dalam keilmuan yang memang seharusnya difatwakan. Ya setidaknya kita bisa menanggapi secara logika saja. Andai itu pun terjadi kekeringan atau duhon meteor yang jatuh. Misalnya ini benar-benar terjadi, persiapan apa yang sudah kita lakukan sekarang? Seperti itu. Setelah itu terjadi, bagaimana kita menanggapi musibah tersebut? Kalau misalnya pas besok benar-benar terjadi, istilahnya kan kasihan sampean. Nah, maksud saya begini. Nggak kasihan saya sama sampean. Maksud saya begini. Kita ini kan kayaknya kehilangan nilai. Ya. Sudah ada semacam pergeseran nilai bahwa sekarang kita patokannya semuanya ke medsos. Jadi semuanya digantungkan ke medsos. Apa yang viral kemudian kita yakini bahwa itu benar. Padahal kita kebiasaan kita dari dulu kita ini kan ngajinya ke kiai. Begitu kiai kampung, dalam hal ini adalah guru ngaji kita. Ini sekarang pergeseran nilai itu sangat terasa. Kiblat kita bukan lagi kepada kiai kampung kita yang secara keilmuan sana keilmuannya jelas. Justru sekarang pergeseran nilai itu berubah, sangat bergeser jauh. Nah itu tadi, kiblatnya bukan ke kiai kampung kita, bukan ke kiai atau istilahnya orang betul ya, guru tolang kita, tetapi lebih kepada medsos yang karena embel-embel apa namanya ya apalah, sehingga kemudian itu dijadikan rujukan. Sekalipun terkadang ini mengandung kontroversi. Nah, bagaimana kiat-kiat misalnya agar orang-orang yang punya kapasitas keilmuan ini juga sekarang ini juga harus bangkit, artinya mengambil momentum bahwa sudah saatnya orang-orang yang punya kapasitas keilmuan itu sudah seharusnya bersuara, biar sekali lagi media sosial itu tidak biar ada semacam penyeimbangan sehingga masyarakat itu bisa memilah dan memilih begitu. Selaku kader-kader ya istilahnya kan. Iya, lebih kepada khususnya kader PMI lah khususnya. Kader-kader intelektual. Jika tidak bisa bicara di media sosial, maka penting menjaga lingkungan. Nah, betul. Setidaknya kita memberikan pemahaman kepada orang-orang di sekitar kita. Iya, karena sikap kita yang diam ini akan dianggap akan menjadi sebuah bentuk legitimasi bagi masyarakat awam kita. Karena kenapa? Ya karena kita sebagai orang yang intelektual membiarkan informasi itu lewat begitu saja tanpa kemudian kita bantah ataupun kita telaah ataupun kita memberikan pencerahan kepada masyarakat kita. Yang repot kalau kaum inteleknya juga ikut-ikutan. Nah, ini lucunya. Repot. Nah, maka pesannya bagaimana untuk ya kader-kader kita lah khususnya? Ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, intinya kalau tidak bisa bicara di media sosial, kita gunakan media sebisa kita lah, di media Facebook atau Instagram atau di Twitter, tidaknya dengan media tulis, dibuatkan status entah itu apa. Tapi kan kecenderungannya ya milenial kita lah, kecenderungannya yang biasanya sering di post ya yang biasanya berbau-bau ya kayak apa istilahnya galau ya itu aja. Ya sesekali ngepost yang seperti itu, jangan galau terus. Tapi kan kayak itu yang minat yang sedang diminati, banyak diminati kalau sekarang. Banyak pelanggannya. Banyak pelanggan. Seolah-olah kita ini menjadi semacam perusahaan. Kata Ustadz saya di pondok itu bukan cinta. Apa namanya? Jinta. Setengah kerasukan. Setengah kerasukan. Jadi penting untuk menjaga lingkungan. Setidaknya
pada orang-orang awam di sekitar kita. Biasanya habis tarawih itu kan ngumpul-ngumpul. Kalaupun ada topik ya pembicaraan mengenai hadis yang menerangkan ada dukhon, kekeringan dan lain semacamnya, itu ya kita berikan pemahaman kepada mereka. Jangan sampai takut itu berlebihan. Jadikan itu sebagai fadhil amal saja agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu saja. Jangan sampai dibuat ketakutan over lah. Misalnya catatan nasib matinya itu dibentak bini. Ya bagi yang punya bini. Dibentak istri. Terus takut berlebihan sampai tidak keluar rumah. Nyangkanya mati karena dijatuhi meteor. Padahal matinya karena dibentak istri. Ya, dibentak istri. Kan lucu, gila gimana kan? Iya. Ya lagi pula tidak ada urusannya sama kita. Orang yang punya dunia ini kan, sekalipun mau kiamat habis ini kan enggak masalah. Yang penting bekal yang kita bawa itu cukup. Intinya jangan berhenti ngaji, biar tidak kiamat. Biar tidak terjadi huru hara seperti itu. Kebanyakan orang yang terpancing dan ikut arus itu kan orang-orang yang tidak ngaji, menganggap hadis itu ya benar-benar hadis sahih atau hasan, hanya berlabel hadis dan itu dianggap benar. Padahal hadis itu kan ada runutan. Ada hadis hasan, ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu. Seperti itu. Perlu kita berikan pemahaman seperti itu kepada masyarakat awam agar masyarakat awam itu juga mengerti. Ini saya rasa Gus wawancaranya agak cukup satu Gus. Dengan saya melihat di publik kan pemerintah belum mengeluarkan suara terhadap ustadz-ustadz, panitia kiamat. Apakah ini perlu pemerintah pejabat itu mengeluarkan suara atau untuk walaupun tidak menghentikan fatwa-fatwa panitia kiamat itu ya setidaknya mengurangi lah. Apakah itu perlu pejabat? Kadang pejabat itu kan itu bukan urusan negara, tak penting. Bagi pemerintah gak penting. Katanya kadang yang mikirin tak penting kan seperti itu. Kalaupun pemerintah menganggap itu penting, dari dulu kan orang-orang seperti itu sudah dipenjara kan. Yang menghina pemerintah, yang menghina presiden saja dibiarkan. Apalagi yang ngasih fatwa seperti itu. Iya kan ada beberapa ustadz-ustadz yang menghina pemimpin atau menghina sesama ulama itu kan masih dibiarkan. Apalagi hanya orang-orang yang ngasih fatwa seperti itu. Jadi ini tugas siapa? Ya tugasnya orang-orang yang ahli. Tugasnya kita. Kalau kita tidak bisa bicara di media sosial, kalau kita enggak, dalam konteks kita itu saya nggak ikut. Ya. Saya tidak masuk orang yang alim. Saya hanya aku itu. Enggak istilah kan bisa kasih pencerahan di rumah. Paling tidak cuma berharap mudah-mudahan dikumpulkan dengan orang-orang yang alim. Amin. Nggak berani saya mengklaim saya orang alim. Ya orangnya yang suka nunduk. Tidak, kalau menurut Gus ini kan apakah tahun 2029 Ustadz panitia kiamat itu apakah nanti akan mengadakan sebuah konteks yang berjudul tentang dialah menjadi panitia neraka? Apakah menurut prediksi Gus apakah akan terjadi hal seperti itu lagi? Ya tergantung, mungkin kalau tidak ada bahan bisa jadi. Pokoknya kalau ada nilai jual seperti itu. Lebih menambah dolar apa? Di Indonesia itu kan bisnis rasa takut itu kan bisnis yang paling meyakinkan untuk ustadz-ustadz yang bergaji dolar itu. Iya. Orang kok saya mikir itu kadang macet lebur. Kok suka sekali menakut-nakuti orang. Apalagi dengan ayat atau dengan hadis lah seperti itu kan cara nakut-nakuti dengan hadis itu sangat kurang ajar itu. Lebih baik menjual sorbannya daripada menjual agamanya ya. Iya kadang kan dari orang-orang yang seperti itu kan merasa paling alim, padahal merasa paling hebat, padahal kalau kita lihat dia itu kan manusia yang sangat doi. Ya kita ini manusia yang sangat. Mestinya ketika makan itu kan
menjadi tamparan kepada kita betapa doifnya kita. Kalau sehari saja kita tidak makan, terus merasa paling hebat, merasa itu kan ustaz seperti itu, mau dikatakan ahli falak bukan ahli falak, dikatakan ahli hadis ya belum tahu juga gitu. Kadang ilmunya ilmu terjemahan, ilmu terjemahan, terus merasa paling hebat. Cak medhuren rapat tak kaca ketika ngakan. Sebelum mau menakut-nakuti orang, kenapa tak kaca ketika ngakan? Merasa paling hebat, jebulnya butuh sesuatu yang tidak punya akal, yaitu nasi. Nah, sebetulnya kalau dalam konteks pemerintahan kita sebetulnya kan sudah lupa. Kalau urusan tentang kayak ada kan juga ada BMKG, ya kan? Ada BMKG. Kalau di kalangan ulama itu kan ada ulama ahli falak, ahli perbintangan itu. Yang ulama ada 8 kan, juga. kenapa? Ada 8 juga. Iya. Yang khusus menggaji tentang antariksa itu. Kayaknya kemarin kayak Thomas Jamaluddin itu salah satu pakar 8 itu sudah menjelaskan bahwa memang akan terjadi asteroid Apollo kalau nggak salah yang akan menghantam bumi. Cuman kan persoalannya jatuh di mana ini kan masih belum jelas. Ya syukur-syukur tidak terjadi di Ketapang begitu. Tidak, itu kan hanya sekedar prediksi. Kadang benda langit yang jatuh ke bumi itu kan belum tentu jatuhnya itu misalnya segede rumah ini, kan belum tentu segede rumah ini. Pasti hancur terkena lapisan ozon. Wong itu saja satelit itu jatuh kan hancur di atas, karena lambe kan bedanya bintang geger yang lambe kan beda bintang geger, karena tidak mungkin kadang sesuatu yang besar di benda langit itu belum tentu nyampe ke sini itu ya segede ini. Artinya utuh ya. Iya. Tetap utuh. Kuna talang. Ya kalau saya berpikir memang kalau waspada itu tetap. Tetapi kalau Waspada sampai tetap, kemudian waspada tetap. rasa takutnya melebihi takutnya kepada Allah ini Repot. Waduh. Jangan sampai. Lebih-lebih yang seharusnya besok belanja ke pasar takut. Kasihan orang yang sudah kadungan itu majeng. Oh iya. Ambil ikan. Kadungan orang yang sudah mau berdagang, gelar dagangan tidak ada yang beli. Saya khawatir takut tadi mereka Ya kan sampai punya toko. Enggak, maksudnya takut mereka tadi itu belum sempat belanja, akhirnya untuk buka puasa besok nggak ada. Akhirnya mati gara-gara itu. Matinya gara-gara kenapa? Kekeringan. Keringku. Aduh kacau. Waduh, kacau. Mungkin orang-orang yang seperti itu ya Gus, kemungkinan bercermin kepada orang yang penjual telur naik haji itu. Nah, kemarin itu yang telur itu viral itu. Saya pulang dari pondok ke sini sama ibu itu disuruh langsung kakang telur seboloan. Saya tidak paham itu. Jujur saya tidak paham. Karena saya memang tidak biasa makan telur yang direbus itu. Kalau tanpa saya. Saya tidak biasa kalau tidak dimakan sama setidaknya dengan cabai, sambel. Gitu. Saya paling suka. Beruntung ada orang yang salah beri saya. Itu saya makan bukan karena takut terkena musibah atau lain semacamnya. Takut dikeluarkan dari KSK. Kalau ini saya mikir kalau saya tidak makan ini urusannya panjang. Bisa kan sempat bantah, buat apa dimakan? Apa ya dokter? Cukup tak biasa ada telur, setidaknya kan bi cabai. Lah kakak nih kikirin, dimarahi saya. Dahsyat. Sukses berarti yang buat Facebook. Iya. Mampu itu menyatukan Martin siapa? Martin Zuckerberg siapa itu yang bikin Facebook itu? Mark Zuckerberg. Itu pusing mungkin. Pusing itu. Ya memang ada plus minusnya, memang adanya media sosial itu memang ya ada plus minusnya.
Ya perlu hati-hati lah. Ya tergantung dari kitanya sebetulnya di dalam apa namanya ya memakai lah. Kadang deskripsi itu kan juga menentukan kan? Betul. Deskripsi itu juga sangat menentukan. Misalnya ada ular sedang menggigit ikan di pinggir sungai, dikasih deskripsi ular ini baik sekali mau menyelamatkan menolong si ikan yang sedang terdampar di pinggir sungai. Dan sekarang itu kan dibumbu-bumbui hadis gitu. Iya. Jangan sampai terlambat. Berarti apa namanya berita itu tergantung dari si pemilik. Iya kan? Ya kalau misalnya si pemilik berita ini sudah dari awal saja kadang membuat fatwa salah, jadi jangan sering-sering diikuti. Nah, ini juga yang kemudian ada ustadz yang masyarakat kita itu tidak kemudian belajar bahwa mana media yang seharusnya dijadikan rujukan, mana media yang seharusnya dibuang. Semuanya biasanya kan media kita itu kan menggunakan karena sekarang kalau media sosial kita itu kan ada istilah clickbait. Artinya pemilik media itu kecenderungannya memang lebih menonjolkan judul yang agak wow, yang akan memancing pembaca untuk membuka. Celakanya kecenderungan dari masyarakat kita itu justru yang dijadikan patokan bukan isi, tapi judul. Kalau judulnya seperti itu, ya isinya kesimpulan mereka ya seperti itu. Judulnya memberikan sugesti yang sangat luar biasa. Akhirnya kebanyakan kan sering kita temui yang beredar di grup-grup itu, ya itu tadi hanya berupa capture itu. Capture judul yang sangat bombastis. Apalagi sekarang itu ada diralat kan. Fatwanya nggak jadi, Mas. Aduh, mungkin bulan Ramadan yang tahun depan. Sekarang gagal. Coba lagi. Enggak, kalau memang besok saya mikir ini fatwa apa hologram di ale-ale.